semuanya, selamat datang di Medium Channel. Hari ini saya akan membahas seputar ternak burung ya, seperti biasa. Jadi untuk sementara waktu penangkaran saya mungkin masih belum lanjut ya, dikarenakan beberapa hal itu tadi ya. Ya mungkin salah satunya ada gangguan seperti tikus, ini masih belum aman. Jadi untuk kenyamanan si burung pun juga terganggu ya. Nah, untuk itu saya di sini akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Zidan Adelia 8830 ya. Pertanyaannya yaitu sebabnya gagal yang di video ini ya, video burung kutilang ini apa Bang? Nah, kalau untuk yang di video ini penyebab gagalnya dari pengalaman saya ya tentunya, yaitu yang pertama itu karena dari perkiraan saya ya ini. Yang pertama itu dari si pejantannya kurang nutrisi. Mungkin itu ya. Salah satu faktornya si pejantan dari segi makanan itu kurang nutrisi atau kurang stabil. Jadi maksudnya untuk pejantan burung agar bisa membuahi si betina itu memang perlu keseimbangan dari segi pakan, itu mempengaruhi sekali. Contoh yang biasa kita kasih pur, nah ini ada tambahan ekstrak buah-buahannya ya, seperti kalau di alam liar kan kutilang itu makan pisang, kalau enggak pepaya. Nah, bisa juga ditambah dengan buah-buahan yang lain, itu juga mempengaruhi ya. Jadi tidak dikasih pur terus, itu tidak. Ada beberapa tambahan atau asupan makanan yang membuat si burung pejantan itu bisa memproduksi atau bisa ya intinya agar ketika kawin telurnya itu isi. Nah, itu dari segi faktor makanan. Kemudian kurangnya keseimbangan mengenai ekstrak fooding ya, seperti jangkrik atau mungkin ulet ya. Kalau di alam liar sana itu ulet-ulet, bukan ulet Hongkong ya, tapi ulet-ulet dari kupu-kupu ya. Ketika sebelum menjadi kupu-kupu itu kan ulet terlebih dahulu. Nah, di alam liar sana ulet-ulet yang seperti itu menjadi makanan untuk burung-burung ocehan. Contohnya seperti burung kutilang itu dimakan. Kenapa memberikan informasi seperti ini? Ya karena memang dari sebelumnya saya pun memberikan asupan ulet-ulet yang seperti itu. Nah, ulet itu saya dapatkan di pohon jeruk. Itu biasanya ada ya, warnanya hijau, bentuknya lumayan besar dan menggelitik gitu kalau dilihat. Nah, itu untuk fotonya sendiri nanti saya coba carikan ya, itu ulet hijaunya seperti apa. Nah, itu juga bisa jadi asupan makanan. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya itu dari masalah lingkungan, terutama di akhir-akhir ini ya, terutama yang itu ya, ketika saya ternak burung kutilang di Sangkar Gantung itu mengalami masalah lingkungan atau keadaan tidak nyaman di lingkungan sekitar, yaitu adanya tikus. Karena tikus itu tidak bisa diprediksi di mana datangnya, dan ketika datang itu di malam hari, di saat orang lagi tidur
burung tidur, tikus datang. Nah, ini dia. Jadi faktor kendala. Kemudian juga ada cicak. Jadi kalau untuk cicak yang agak besar tentunya ya. Kalau kecil mungkin bakal dimakan. Karena di sini juga banyak cicak. Sempet juga beberapa bulan terakhir ya, minggu-minggu terakhir itu saya tangkap tokek. Itu juga mempengaruhi sekali. Kemudian kucing sudah jelas ya. Itu sangat mempengaruhi sekali bagi burung kutilang. Nah, itu ya kurang lebih untuk gagalnya telur menetas itu tadi. Nah, yang selanjutnya dari pengalaman saya ini itu adalah karena faktor umur. Nah, burung kutilang ini memang sudah berumur sekali ya. Untuk umurnya sendiri ya saya kurang paham, tapi yang jelas ini bisa dibilang sudah berumur, jadi layak keproduksiannya itu bakal berkurang. Kenapa? Nah, ini dia. Kenapa kok seperti itu? Karena di beberapa kali saya breeding, saya ternakin, yang netes itu kalau maksimal itu dua, bahkan satu, bahkan enggak. Nah, ini yang enggak netes sama sekali, padahal telur itu banyak ya, sampai 4 butir, 3 butir, tapi yang netes hanya 2 atau 1. Nah, itu bisa dilihat dari situ ya. Kalau misalnya telurnya 4 atau 3 netes semua, itu kelayakan produksinya itu masih bagus. Secara umur pun juga masih, umur burung itu masih muda lah, masih enak lah, masih produksi lanjut. Tapi kalau memang sudah produksi akhir ya, katakanlah yang dewasa akhir gitu ya, produksinya itu ya nggak menentu. Kadang waktunya musim produksi ya kan, sudah dikasih asupan makanan, semuanya pakan itu seimbang, ada pur, ada buah, ada extra fooding juga, semuanya seimbang. Tapi dalam membuahi pun atau dalam produksi ketika kawin itu tidak isi atau infertil ya. Nah, itu si burung tersebut sudah dikategorikan mungkin dewasa lanjut ya. Nah, jadi untuk kendalanya mungkin seperti itu. Jadi untuk burung kutilang saya ini ya mungkin sudah dewasa lanjut ya, jadi untuk produksinya pun berkurang. Adapun burung kutilangnya yang sekarang ya, nah ini dia, kemana ini burung kutilangnya? Jadi burung kutilang, burung-burung yang sudah di sini itu biasanya kalau saya sudah merasa bosan ya, ya sebenarnya sih sebagian itu ya tentunya dijual ya, karena untuk beli pakan juga kan lumayan ya, jangkrik, ulet, buah-buahan yang lain kan lumayan. Tapi kalau misalnya memang di sisi lainnya itu selain dijual, saya juga kasihkan ke orang lain, terutama saudara saya yang hobi burung, tentunya itu saya kasih. Nah, itu ya. Jadi si burung kutilang untuk yang saat ini itu sudah saya kasihkan. Entahlah bagaimana keadaannya, semoga baik-baik saja lah ya di sana. Kalaupun enggak ya semoga dapat gantinya lah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu biasanya juga saya lepaskan, karena mungkin saya merasa apa ya namanya, ya selain kita diberi kesempatan atau diberi rezeki untuk berternak dan berhasil, kalau dari saya pribadi juga alangkah sedikitnya atau lebih banyaknya kita juga memberikan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta tentunya ya. Nah, itu rasa syukur saya karena saya sudah bisa menghasilkan
anakan burung di sini, baik kutilang, jalak, bahkan jalak hybrid pun sudah jadi. Itu saya lepas liarkan. Itu juga ada di video sebelum-sebelumnya ya, yang waktu mencoba ternak burung jalak kebo di outdoor, lepas kandang. Itu saya juga sudah ambil konsekuensinya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak berarti lepas kan ya, tidak apa-apa. Itu salah satu contoh burung yang sudah saya lepaskan di sekitar sini. Adapun yang lainnya ya seperti anakan, kalau ada yang pesen tentunya saya jual gitu. Jadi tidak semuanya burung-burung yang di sini itu saya jual, itu tidak. Tapi ada juga yang saya lepaskan, lepas liarkan, lepas di sini ataupun lepas ke alamnya ya. Alamnya itu apa ya, kalau burung jalak ya cukup dilepas di sawah aja mungkin udah beres ya, karena di sawah banyak pakan tuh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari segi pengalaman saya mengenai ternak burung kutilang, kurang lebih kendalanya seperti itu. Adapun yang lainnya saya juga mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa paling bisa, itu tidak. Karena bagi saya beberapa kali produksi atau beberapa kali saya menangkarkan itu tetap ada kendala. Jadi di sini kita sharing-sharing saja, berbagi pengalaman, biar tidak ada kesan senior junior, tidak ada. Jadi di sini sama saja lah, karena saya pun juga pemula lah bisa dibilang ya, karena banyak sekali yang kendala-kendala lainnya tentunya. Oke, itu saja video hari ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.